Sekolah SDN Pantai Harapan Jaya yang saya hormati beserta rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya hargai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia yang kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya sebagai MC pada acara diseminasi budaya positif. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan dulu susunan acara yang ada pada hari ini. Yang pertama yaitu ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Pantai Harapan Jaya. Selanjutnya ada materi pertama yang akan dijelaskan oleh narasumber pertama yaitu Bapak Syarifudin SPD. Yang kedua ada materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Angga Permana Kautsar SPD. Dan materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Ibu Nurasiah Maulewati SPD. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah SDN Pantai Harapan Jaya untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Septi Senopati SPD LMPD kita persilakan. Saya ke depan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi budaya positif, dan yang saya hormati para CGP yang memang nantinya akan menjadi narasumber pada kegiatan kita hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat di mana kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan dan selalu diberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan juga sahabatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari nanti. Amin. Yang menjadi catatan bagi saya untuk kegiatan hari ini, yang pertama adalah saya merasa bangga di mana saya memimpin di SDN Pantai Harapan Jaya 04 ini mendapatkan tiga orang calon guru penggerak, di mana menurut saya ini adalah sebuah aset yang memang tidak bisa dinilai. Artinya aset sumber daya manusia yang memang diperlukan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Nah, tentunya kehadiran para CGP ini mudah-mudahan bisa memberikan perubahan, bisa memberikan aksi-aksi nyata yang memang lebih kepada berpihak kepada siswa-siswi kita. Dan saya juga berharap kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, guru penggerak ini bukan sekedar label, artinya semua guru pun harus bergerak, bukan harus menjadi guru penggerak ya. Tapi memang semua guru itu harus bergerak untuk apa? Untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah. Karena tombak atau ujung tombaknya itu dunia pendidikan ada di tangan kita. Pendidikan di Indonesia akan maju kalau guru-gurunya mau bergerak. Kalau guru-gurunya berada di zona nyaman terus-terusan, ya kita akan terus tertinggal dengan negara-negara tetangga. Kita akan kalah dengan Malaysia, Singapura, yang memang notabene-nya pada saat itu kita sebetulnya pendidikan kita lebih bagus, tapi sekarang kita di bawah mereka, di mana tingkat literasi dan numerasi kita juga sangat rendah. Akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan terobosan dengan HNBK, dengan asesmen literasi dan numerasi. Itu salah satu daripada terobosan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Yang terakhir, saya juga berharap Bapak dan Ibu guru ini adalah momen yang baik, momen yang penting kalau menurut saya. Kenapa? Diseminasi ini tolong diikuti dengan baik. Artinya
ilmu-ilmu yang diberikan ini nantinya bisa kita terapkan di kelas-kelas kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan tambahan bagi para guru-guru. Ya, semoga diseminasi ini juga bukan hanya sekedar teori, namun bisa kita praktekkan dalam dunia kerja kita dan kita implementasikan kepada siswa-siswi kita. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dear Honorable for Mr. Septi Senopati, SPD, SD, MPD as Headmaster in Elementary School Pantai Harapan Jaya 04. Dear Honorable Teachers in Elementary School Pantai Harapan Jaya 04, and don't forget Dear Honorable School Operator and Teacher Education Mr. Dian Widelaras MPD, welcome. First of all, let's thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us marriage and blessing so that we can attend this meeting without any troubles at all. Secondly, my salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness in the likeness in the world as well as in the next world. Bapak Ibu hadirin, sebelum saya memulai kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini, supaya kegiatan ini diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui Bapak dan Ibu sekalian, melainkan ini merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya bisa menjadi hal positif untuk sekolah kita. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai materi hari ini ya. Kita akan mulai materi hari ini dengan ice breaking dulu ya. Supaya hari ini lebih semangat ya, supaya lebih bergembira, kita ice breaking dulu ya. Saya punya ice breaking, punya permainan yang namanya lompat huruf vokal. Nah, Bapak Ibu tahu kan huruf vokal? Tahu. Nah, apa aja hurufnya? A, I, U, E, O. Oke. Nanti saya minta Bapak dan Ibu bermain bersama saya. Nanti berdiri di kursinya masing-masing, cuma agak keluar dari tempat ya, biar ada leluasa jarak ya. Nanti ketika saya mengatakan A, nah Bapak Ibu harus lompat ke depan ya. Kalau saya bilang I, ke belakang lompatnya. Kalau bilang A, I, U ke sebelah kanan, E ke sebelah kiri. Terakhir huruf apa? A, I, U, E, O. Nah, O melompat di tempat. Nah, oke, ngerti ya permainannya? Oke, saya minta tolong kepada semuanya. Kita berdiri ya. Kita kendurkan otot yang tegang ya. Kita berdiri ya. A ke depan, I ke belakang, U kanan, utama ke kanan dulu, A, I, U, E ke kiri, O di tempat. Oke, siap?
Oke. Ya, nanti saya bisa ngacak juga nanti ya. Nah. Oke, kita mulai, siap? A, I, U, E, O, ayo. A, ayo kemana? Ayo, A, I, ayo kemana? O. Nah, oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, supaya tetap semangat ya meskipun jam sudah melangkah ke jam siang ya. Oke, baik. Berikutnya ini merupakan konsep inti dari budaya positif ya. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi ya. Oke, untuk materi pertama tentang nilai-nilai kebajikan. Oke. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1944 ya, mengemukakan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi sifat-sifat positif ya, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang dimiliki oleh masing-masing individu ya. Yang untuk apa arahnya? Untuk mencapai suatu tujuan ya. Kemudian Diane Gozen 1998 mengemukakan bahwa dengan kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh nih ya, kita sebagai seorang guru, kita meyakini bahwa di dalam diri kita itu ada nilai positif, ada disiplin. Nah, tentunya apa yang akan terbangun yaitu motivasi. Saya yakin diri saya punya nilai disiplin. Saya sebisa mungkin harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu ya. Jadi motivasinya itu supaya bisa melaksanakan kerja dengan maksimal ya. Karena yakin kita punya nilai positif, punya nilai kebajikan dalam diri kita, sehingga motivasinya apa? Supaya kita melaksanakan pekerjaan dengan lancar ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya harapan kita apa? Kalau kita ke sekolah, kita pengen datang tepat waktu. Nah, itu Bapak Ibu maksudnya ya. Oke, di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan yang ada di institusi ataupun organisasi. Nah, ini ada kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya ini bukan hanya harus diwujudkan atau dimunculkan oleh peserta didik saja Bapak Ibu, tapi juga kita juga sebagai pendidik tentunya juga harus memiliki nilai-nilai seperti ini sebagai apa nantinya? Kita kan sebagai guru, artinya kita sebagai teladan. Nah, nanti peserta didik kita akan mengikuti ataupun mencontohkan hal baik yang ada pada diri kita. Ada apa aja profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada lagi mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif ya. Kemudian IBO Primary Years Program PYP ya. Ini seperti sekolah global anak ya. Yang saya pernah amati ya di berbagai referensi, ini adanya sementara di luar negeri ya. Cuma arahnya bagaimana merubah sikap murid ke arah yang positif ya, untuk menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja poin-poinnya? Yang pertama, toleransi ya, rasa hormat, integritas, mandiri, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan percaya diri. Oke, selanjutnya ya, keterampilan hidup atau lifelong. Nah, tentunya nilai-nilai ini ya sangat diperlukan untuk apa?
untuk kita hidup bermasyarakat ya. Dapat dipercaya ya, nilai-nilai kebajikannya ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu ada contoh nilai kebajikan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nilai kebajikan apa yang ditanamkan? Mungkin Bapak Ibu juga pernah kan ya? Kalau lihat dari gambar ini, pernah tidak Bapak Ibu mengalami hal seperti situasi ini? Ya, bagaimana ya peserta didik kita ajarkan untuk memiliki rasa hormat terhadap guru ya. Ketika mau memulai jam pelajaran ya, kita biasakan anak-anak untuk apa? Ya, bersalaman ya sebagai bentuk perwujudan rasa hormat kepada guru. Nah, ini termasuk nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Oke, berikutnya ya. Ada nilai lain ya, contohnya gotong royong ya. Di sini ada kegiatan waktu itu saya melakukan kegiatan membersihkan lingkungan sekolah ya. Jadi bergotong royong, berkolaborasi dengan peserta didik untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ada lagi kreatif ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan model pembelajaran yang bentuknya itu pembelajaran berbasis proyek untuk memunculkan kreativitas dan inovatif peserta didik ya. Oke, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu, di sini ada refleksi diri ya. Coba Bapak Ibu kita pikirkan ya. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang kita pilih ini dapat disampaikan dan menjadi fondasi atau dasar ya, dasar dari keyakinan sekolah atau kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Kemudian kita refleksikan lagi yang kedua. Coba Bapak Ibu pikirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan supaya keyakinan-keyakinan tersebut dapat dipahami dan diterapkan seluruh warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak Ibu kita refleksi diri, pernah tidak bagaimana Bapak Ibu memiliki nilai kebajikan yang bisa disampaikan ya, yang merupakan keyakinan kelas yang disepakati seluruh warga sekolah. Mungkin pada Bapak Ibu di kelas masing-masing ya, coba kita renungkan kegiatan-kegiatan apa aja nih ya yang merupakan cerminan dari nilai-nilai kebajikan itu yang sudah diterapkan. Nah, oke, betul sekali ya. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Pia tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menyampaikan dan menjadikan itu kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Oke, berikutnya nilai-nilai kebajikan apa nih yang Bapak Ibu rasa penting saat ini untuk ditanamkan pada peserta didik di kelas atau di sekolah? Nah, mengapa? Nah, apa nih nilai-nilai kebajikan apa yang? Nah, kejujuran. Nah, itu oke, contohnya bagus. Nilai-nilai kejujuran. Nah, kenapa Ibu Pia mengambil nilai kejujuran ini? Apa alasannya? Nah, itu ya. Ibu Pia memunculkan nilai kebajikan yang tadi namanya kejujuran untuk bisa ditanamkan kepada peserta didik Ibu Pia di kelas 1 misalnya. Nah, ya, seperti apa tuh contohnya? Kemudian apa nih alasan Ibu Pia pengen banget nih nilai kejujuran ini dapat diresapi dan menjadi perwujudan karakter peserta didik. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya suatu keyakinan nilai apa nih yang akan kita bangun, akan kita wujudkan bersama peserta didik kita. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, di sini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan tematik. Nah, ada contoh kasus ini Bapak Ibu ya. Nah, di contoh kasus ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung nih. Ibu Ambar bingung, resah menghadapi salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni ya.
beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar mengeluh. Doni seringkali meminta bekal makan siang kepada anak-anak yang lain dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa nih alasan Doni melakukan hal itu? Nah, oke, bisa jadi apa tadi? Si Doni kelaparan. Terus kira-kira apa lagi nih yang membuat Doni ini diminta-minta kelaparan? Karena apa nih? Ada situasi apa di lingkungan keluarganya mungkin? Kendala apa? Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa si Doni ini bertikah menyimpang dari nilai kebajikan seperti tadi ya, memaksa, meminta makanan temannya karena ya salah satu contohnya karena dia kelaparan. Oke, bagus ya. Luar biasa ini masukan dari Bu Pia. Oke. Kayak di sini ya, kebutuhan dasar itu apa sih? Kebutuhan dasar itu apa? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu segala hal ataupun sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Mulai dari peribatan pikiran, tubuh, raga, dan fisik, kemudian jiwa, perasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ya. Segala hal ataupun sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Melibatkan semua komponen, pikiran, fisik, perasaan ya. Oke, nah kita akan nyambung ke sini nih. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar, kasus tadi, kasus Doni, anak kelas 2A, peserta dari Ibu Ambar, kira-kira apa nih? Bertahan hidup. Nah, apa? Nah, ya betul. Ya, si Doni ini, nah masuknya ke kebutuhan dasar bertahan hidup. Oke, kita akan jelaskan satu-satu ya. Nanti kita akan coba refleksi ya. Bertahan hidup ini contohnya ada berapa? Ada lumayan banyak ya. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama ini bertahan hidup. Contohnya keamanan, kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, ibu-ibu butuh kayak gitu semua. Nah, butuh ya. Ini penting sekali keamanan. Bagaimana kita ingin menjalani hidup ini merasa aman tanpa ada intimidasi, kekerasan, dan sebagainya. Kesehatan juga penting ya. Untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita bisa bekerja, menghidupi keluarga kita ya. Makanan, nah makanan ini pokok sekali ya. Coba bayangkan kalau kita tidak makan berhari-hari ya, lemas ya. Tidak bisa mikir, tidak bisa bergerak, dan lain sebagainya. Pakaian juga penting ya, pokok. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tidak menggunakan pakaian, apa jadinya? Ya, penting ya. Jadi untuk memantaskan diri, untuk memperindah diri ya, berarti kita butuh banget ini pakaian ya. Terus tempat tinggal juga butuh untuk kita tempat berteduh dari cuaca panas, dari hujan, dan udara dingin. Kebutuhan dasar yang kedua, nah kasih sayang dan rasa diterima. Kan kalau ada gambarnya Lope ya, cinta ya, kasih sayang, rasa diterima. Nah apa nih salah satu indikatornya? Rasa diterima. Ya, ini masuk ke kasih sayang, rasa diterima. Kemudian berbagi dengan sesama ya, berbagi dengan sesama rekan kerja kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita ya. Dipedulikan. Nah, Bapak dan Ibu kalau nggak dipedulikan gimana rasanya ya? Enak gak Bu? Nah, nggak enak ya? Diacukan kan emang nggak enak Bu ya. Makanya ini salah satu masuk ke dalam kriteria kebutuhan dasar manusia. Gue enak banget ya kalau dipeduliin, pengen makan nggak disiapin sama istri ya. Terus ibu-ibu pengen belanja nggak disiapin duit ya, nggak dipeduliin, nggak enak ya. Nah itu ya. Terus ada lagi menjadi bagian dalam kelompok dan terakhir dicintai. Nah ini luar biasa kebutuhannya nih, dicintai dan disayangi ya. Ya untuk munculkan motivasi hidup. Kalau kita hidup tanpa dicintai gimana? Ada motivasi nggak? Nggak ada ya. Serasa hidup ini hampa. Hampa, tidak ada apa-apa ya, kosong. Nah, kemudian kebutuhan dasar ketiga, penguasaan.
harga diri. Semua orang punya harga diri ya. Kemudian keinginan untuk dianggap, diakui, ingin berprestasi, didengar, dan memimpin. Nah, ini indikator-indikator kebutuhan dasar yang masuk ke penguasaan ya. Harga diri, keinginan untuk dianggap, diakui, prestasi, didengar, dan memimpin. Yang keempat, kebutuhan dasar yaitu maksudnya kebebasan. Nah, apa aja Bapak Ibu contoh di layar ini? Kebebasan apa aja? Berhubungan dengan kebebasan? Nah, memiliki pilihan, mandiri, mencoba hal baru. Nah, ya kita pengen bebas ya, kita punya pilihan, jangan diintimidasi, jangan dikekang, kamu tidak boleh ini, tidak boleh itu ya. Nah, kita itu punya masing-masing punya pilihan ya. Kita pengen mandiri, pengen mencoba hal baru ya. Ini masuk ke dalam kebutuhan dasar kebebasan. Terakhir yaitu kesenangan. Nah, senang, bahagia ditunjukkan dengan apa Bapak Ibu? Humor ya. Kita butuh bercanda yang mencairkan suasana ya, kita butuh kesenangan, humor. Seperti tadi kita lompat-lompat bermain ya, biar lebih cair ya, biar lebih semangat. Kemudian tertawa, menjalankan hobi kita, termasuk jalan-jalan. Nah, ibu-ibu biasanya suka jalan-jalannya kemana? Ke pasar, ke mall, ya. Biasanya ibu-ibu suka jalan-jalan ke mall. Oke, luar biasa ya. Yang penting senang ya. Yang penting senang kita jalan-jalan. Nah, oke. Kita ada sedikit apa ya? Nah, kuis dah ya. Coba berdasarkan gambar di sini ya, kira-kira kebutuhan apa nih yang diharapkan oleh dua gadis cantik di samping ini ya? Ya, mereka saling apa? Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Oke ya. Berdasarkan gambar sini sudah jelas ya, ketika mereka saling berpelukan tentunya kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, dicintai ya. Ini ya, ada gambar anak. Bapak Ibu pernah nggak sama anaknya seperti ini ya, lagi manja-manjaan ya, anaknya pengen dimanja, pengen dipeluk ya. Jadi Bapak Ibu sepenuhnya itu ketika anak Bapak Ibu pengen dipeluk ya penuhi ya, karena dia wajib ya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau enggak takutnya dia menyimpang dari nilai-nilai kebajikan. Oke, ada contoh berikutnya nih. Wah, siang ini bikin ini juga nih, sugestinya jadi bikin apa Bu? Bapak Ibu ya, ada gambar makanan. Oke, di gambar ini ada contoh makanan. Nah, kira-kira kebutuhan apa nih yang diharapkan dari gambar samping ini? Oke, kita butuh bertahan hidup. Nah, ini ya, makanan ini salah satu indikator yang bisa membuat kita bertahan hidup ya. Sepertinya enak sekali ya, betul ya. Sayangnya cuma kita bisa bayangkan doang ini. Oke. Selanjutnya ada lagi nih gambaran ya. Kebutuhan apa yang diharapkan dari seorang turis di samping ini? Ini Pak Roji ini sepertinya ya sedang pakai setelan kayak mau piknik ini, bawa koper, tahu isinya apa nih? Ya, kira-kira kebutuhan apa nih Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh orang ini nih? Apa? Oke, betul sekali ya. Hebat sekali Bapak Ibu. Sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan ini, yaitu kebutuhan kebebasan boleh masuk. Terus apa lagi tadi yang terakhir itu kesenangan. Ini pengen jalan-jalan nih, wah buruk sekali kerja tiap hari ya, capek, pusing ngurusin anak orang ya. Nah ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kebutuhan nilai merupakan dasar kebutuhan manusia yang ingin dipenuhi. Dikhawatirkan jika kebutuhan dasar ini tidak dapat dipenuhi, bisa menyimpang kepada nilai-nilai kebajikan ya. Oke, dari pertanyaan pemantik tadi ya, bisa kita simpulkan. Nah, Doni ini ya melakukan tadi perbuatan apa? Mengambil makanan temannya ya, mengambil makanan punya temannya. Nah itu banyak sekali alasannya ya.
benar tadi kata Bu Pia, salah satunya dia kelaparan. Yang pertama. Yang kedua, mungkin orang tuanya di rumah tidak memiliki makanan, tidak punya uang, tidak memiliki penghasilan, bisa jadi juga tidak punya pekerjaan. Nah, ya itu. Ketika peserta didik kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, itu artinya peserta didik tersebut merasa gagal untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidupnya. Terus apa yang kita lakukan sebagai guru, Bapak Ibu? Coba kita refleksi lagi sekali lagi. Coba Bapak Ibu, kenapa tadi ya, apa yang kita lakukan sebagai seorang guru? Apa? Ya Bu Mulia? Nah, oke ya, oke boleh. Kita menanyakan atau mengajak ngobrol. Terus apa lagi? Memberitahu kepada teman lain. Memberitahu kepada teman lainnya ya. Tidak ada salahnya untuk berbagi. Dan kemudian yang paling penting, kita harus memahami kebutuhan peserta didik kita. Nah, ya. Supaya apa? Nah, jadi jangan sampai ada kejadian ketika kita mulai proses pembelajaran, ada anak-anak yang misalnya kesiangan, kita marahin begitu aja. Itu benar nggak kira-kira? Kita sebagai seorang guru nih, ya. Kemudian ada anak datang telat ke kelas, kita langsung marah-marahin segala macam. Kira-kira tindakan kita sudah sesuai tidak? Tidak. Harusnya bagaimana tindakan kita? Oke, kita tanyakan baik-baik. Kita tanyakan apa alasannya, kenapa nak? Ya, kenapa kamu akhir-akhir ini Bapak perhatikan, Ibu perhatikan sering telat ke sekolah. Nah, kita tanyakan dulu ya. Karena pasti apapun yang peserta didik kita lakukan itu pasti ada alasannya ya. Kita ngomong dulu dari hati ke hati, kita tanyakan dulu, jangan main langsung. "Oi, kamu kesiangan, lari 10 keliling," kata Pak Dian di guru olahraga. "Oh, jangan Pak ya, kasihan ntar orang pingsan ya." Jadi kita tanyakan dulu ya, kita tanyakan dulu apa sih, kenapa ini bisa terjadi, nah, ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Di sini ada sebuah contoh. Ini ada sebuah contoh ya, video. Coba kita perhatikan bersama-sama ya. Gantiin. Ada kepentingan dia, mendadak. Iya.
Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah menyaksikan ya video pendek, video inspiratif ya. Nah, dari video tadi Bapak Ibu melihat situasi seperti apa dari kedua pemeran itu, anak dan ibu? Apa? Oke ya. Kalau dari anaknya dia sudah mendapatkan apa tuh kebutuhan dasar yang dipenuhi? Ya benar sekali. Dari si anaknya ini dia sudah mendapatkan kebutuhan dasar yaitu kasih sayang seperti tadi ya. Ibunya atau emaknya membersihkan sepatu dia tinggal pakai, pergi ke sekolah ya. Tapi di hari pertama itu dia ya namanya anak tidak ngerti juga ya. Dia menginjak apa tadi? Kotoran, kotor, pulang ke rumah digeletakin aja ya. Gak apa-apain lagi ya. Terus hari kedua sabar terus ibunya. Hingga pada akhirnya tadi ada kejadian apa? Ibunya seperti kesal ya. Sepatunya dilempar begitu aja ya, tidak dibersihkan. Nah, si ibunya ini kalau dilihat dari kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari si ibunya. Kalau tadi kan dari anaknya kita sudah tahu anaknya itu sudah terpenuhi, diperhatikan ya, kasih sayang, rasa diterima oleh ibunya. Kalau ibunya apa? Kira-kira Bapak Ibu perhatikan kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari si ibu itu? Ya. Nah, itu bisa jadi ya. Rasa dihargai ya, rasa dianggap ya. Itu yang belum didapatkan oleh sang ibu dari cerita tadi ya. Oke, Bapak Ibu sudah mengerti ya tadi kita tentang materi kebutuhan dasar manusia ya. Oke, materi selanjutnya kita akan melangkah ke motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Oke. Semangat. Oke, ya motivasi perilaku manusia. Ibu, materi selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi itu? Semangat. Nah, oke, lebih tepatnya dorongan ya. Dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Ya. Pasti ada yang mendorong, keinginan bisa juga ya. Oke, di sini Dayot Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari sebuah hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, sebenarnya mereka ini sedang menghindari sebuah permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bentuknya eksternal. Nah, Bapak Ibu bisa tidak memberikan contoh? Ini motivasi karena takut terkena hukuman, diberikan hukuman atau tidak nyamanan. Apa kira-kira contohnya? Contoh konkretnya apa? Dari motivasi yang pertama. Kira-kira nih, takut dihukum nih, takut tidak nyaman, apa nih contohnya nih? Kira-kira. Nah, ya contohnya apa kira-kira Bapak Ibu? Ada anak. Nah, ya contohnya pada kasus membuang sampah. Nah, tidak pikir. Jadi si anak ini ya, dia mau melakukan kegiatan membuang sampah atau menjalankan piket di kelas itu karena apa dia? Karena takut dihukum kata sama Bu Kokong. Ya. Jadi kenapa disebut eksternal? Karena bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Karena ada sesuatu hal nih, ya. Dia takut tidak nyaman. Nah, tidak nyamannya kenapa? Takut dihukum. Kalau dihukum kan kita
tidak nyaman, ada sesuatu yang menyakitkan gitu kan. Kalau hukuman itu ada sesuatu yang menyakitkan ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi anak itu melakukan apa yang kita perintahkan, yang disesuaikan dengan keyakinan kelas, karena terpaksa. Saya daripada dihukum, mendingan buang sampah ikut gitu. Nah, itu motivasinya masih sifatnya dari luar atau eksternal ya, karena takut dihukum ya. Misalnya apalagi contohnya, tidak mau mengerjakan PR, mau ngerjain PR ya, takut nanti dipelototin sama Bukian ya, makanya dia ngerjain. Ya gimana caranya tadi ya, meskipun bukan keinginan sendiri, gimana caranya biar PR itu bisa selesai, misalnya minta tolong ke keluarganya dan segala macamnya. Itu salah satu contoh motivasi yang pertama yang sifatnya bisa kita katakan itu eksternal, karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama ini Bapak Ibu. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan sebuah imbalan, hadiah ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan nih apabila saya melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan sebuah pujian, imbalan ya. Nah, menurut mereka ini penting ya untuk mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Nah, ini sama seperti yang pertama, ini sama sifatnya masih eksternal. Jadi bukan berdasarkan motivasi dari dalam dirinya ya. Apa nih contoh kasusnya nih kira-kira? Nah, kita sebagai seorang guru kira-kira apa nih contoh kasus yang paling sederhana apa kira-kira? Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu karena takut ditegur kepala sekolah, atau kita datang tepat waktu biar dapat reward atau penghargaan dari kepala sekolah. Saya mau ke sekolah tepat waktu biar dibilang guru berprestasi, guru yang bagus, teladan. Nah, itu dia mengharapkan sebuah penghargaan atau imbalan. Contoh lagi anak nih. Apa contoh anak dalam proses pembelajaran? Ini kan contoh kita dunia kerja ya, guru. Nah, anak bikin dapat ujian, contohnya apa nih kira-kira kasusnya? Bisa jawab soal. Siapa yang bisa jawab soal dikasih apa? Stiker atau permen gajah yang gede ya. Nah, jadi sebenarnya motivasi yang kedua ini, dampak negatifnya ini akan menimbulkan ketergantungan, bisa jadi kecanduan. Ketika si anak itu kita minta tolong lagi untuk memberikan sesuatu, ternyata kita tidak mau memberikan sebuah penghargaan, nah itu akan merubah sikap dia. Ngapain saya lakukan kasih gitu. Tapi kalau kita sering memberikan, nanti akan ketergantungan. Apa-apa yang dia lakukan pengen dikasih hadiah. Nah, itu dampak negatifnya. Memang kalau dampak positifnya itu, yaitu untuk memacu semangat. Ya, saya ngerjakan PR saya kemarin dikasih nilai 100, saya kerjakan lagi gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya Bapak Ibu ya, yang muncul ini motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan ini? Ya, mereka akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Ya, jadi tidak ada paksaan, tidak ada berharap apa-apa, semata-mata dia ingin berubah dirinya menjadi lebih baik. Karena itu tadi nilai-nilai yang dia yakini. Ya, ini motivasi yang memang sulit ya. Sulit untuk kita tanamkan, tapi mudah-mudahan ya kita tetap semangat untuk bisa mencapai ini ya. Oke, kita coba refleksi diri tentang motivasi perilaku manusia. Coba kita renungkan, kita pikirkan kembali bagaimana kita berperilaku, ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain?
Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat pujian ataupun imbalan dari orang lain? Apalagi kira-kira alasan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, ya coba kita pikirkan bagaimana nih kita berperilaku sama ini. Ya. Terus mengapa kita melakukan hal itu? Nah, apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan lingkungan atau apa ya? Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk pujian? Pernah tidak Bapak Ibu melakukan sesuatu? Pernah ya, bisa berarti kita pernah. Ya. Tapi ketika kita belajar tentang motivasi Prabu ini, ya kita selalu harus berusaha untuk memunculkan motivasi yang ketiga ya, yang datangnya dari dalam diri sendiri ya, dari internal. Oke, berkaitan dengan tadi ya, dengan motivasi ya. Oke, di sini ada 3 treatment atau tindakan ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Hukuman. Ada lagi namanya apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Ada lagi apa yang terakhir? Restitusi. Oke, hukuman itu ini Bapak Ibu. Indikator yang mengarah ke hukuman itu seperti ini. Tiba-tiba, tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, berupa hal yang menyakitkan. Ya, bisa secara fisik ya ataupun dari verbal ya. Contoh nih, Bu Butia lagi ngajar kelas 5. Nah, tiba-tiba ada murid yang kesiangan. Nah, Butia kesel nih. Lari 10 keliling. Nah, itu kan dilakukan secara apa itu? Tiba-tiba, tidak direncanakan ya. Terus murid juga tidak tahu dia datang ke sekolah telat, tidak tahu dia bakal dihukum 10 keliling. Nah, dan dampaknya ya, kalau kita bisa lihat perasaan anak tersebut ya, mungkin dia akan merasakan hal yang menyakitkan. Tadi kecewa, ya, kesal. Belum lagi apa Bapak Ibu, fisik, badannya capek, sakit. Takutnya dikhawatirkan bisa sakit. Nah, itu gambaran dari hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini apa? Indikatornya disepakati, terencana, tetap merasa tidak nyaman, sikap guru selalu mengontrol murid. Disepakati gimana maksudnya? Jadi kita sebagai guru ada komunikasi dengan peserta didik. Kamu kalau menumpahkan air, konsekuensinya apa? Bersihkan air itu, ya. Itu kan ada terencana, kita ada komunikasi dengan anak. Terus tetap aja sih masa tidak nyaman ya, karena dia harus membersihkan tadi air yang tumpah. Kemudian apalagi karena tidak nyaman, karena dikontrol oleh guru. Sikap guru selalu mengontrol. Jadi awas anak-anak melakukan ini, kamu konsekuensinya ini ya. Itu sudah disepakati dengan guru dan peserta didik, terencana, tapi tetap saja merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada lagi nih restitusi ya. Proses menciptakan kondisi di mana murid memiliki ruang, memiliki waktu ya untuk dapat memperbaiki kesalahannya ya melalui proses kolaborasi antara peserta didik dan guru ya. Jadi untuk memecahkan atau untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut ya. Jadi peserta didik tujuan ini untuk supaya tanggung jawab dan mandiri. Nah, oke, kita ada sebuah pernyataan. Nah, kira-kira ini masuk kemana nih? Ke hukuman atau konsekuensi? Di sini ada pernyataan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini maksudnya ke hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Oke, tepat sekali. Ini termasuk ke dalam hukuman ya, karena apa? Ada perintah. Ada perintah dari guru. Catat 100 kali. Ya, itu berarti hukuman. Jadi ada bentuk seperti perintah. Mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini perintah, disuruh mencatat sebanyak 100 kali ya. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini bentuknya sebagai hukuman. Nah, ada lagi yang kedua. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini apa nih? Hukuman atau konsekuensi?
Hah? Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran. Apa? Tadi apa yang diceritakan di awal? Ini termasuk ke dalam hukuman. Karena apa? Nah, tidak ada kesepakatan. Nah, awalnya terus tiba-tiba tidak terencana. Terus ada juga berita lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 putaran karena terlambat tadi. Kamu telat ke sekolah. Lari 2 keliling, ya. Itu dilakukan secara tiba-tiba. Jadi ada perintah. Nah, kalau yang ketiga ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, tepat sekali. Ini termasuk ke dalam konsekuensi, ya. Dia harus bertanggung jawab dari diri sendiri, ya. Ada kesepakatan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kalau kamu mencoret-coret meja tulis, ya kamu yang harus bersihkan. Itu namanya konsekuensi, ya. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran sama 10 menit. Baik Bapak Ibu, ini ada pernyataan terakhir, ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Menurut Bapak Ibu apa ini? Termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Oke, ya, ini termasuk konsekuensi, ya. Ya sudah jelas kalau dia terlambat 10 menit, ya konsekuensinya itu jam istirahat dia terpakai untuk mengerjakan tugas dia tertinggal. Nah, oke. Jadi apa nih korelasinya antara nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku manusia? Apa keterkaitannya? Apa kira-kira keterkaitannya antara tadi nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan motivasi perilaku? Nah, jadi ketika seseorang kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi, maka dia akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan dapat membangun motivasi si manusia, si peserta didik tersebut, ya. Nah, seperti tadi yang diceritakan Bu Ambar, ketika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan sehingga tidak dapat memunculkan motivasi. Nah, itu Bapak Ibu, ya, keterhubungan antara kebutuhan dasar, nilai-nilai kebajikan, dan motivasi, ya. Jadi ketika seseorang terpenuhi semua kebutuhan dasarnya, maka dia akan dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan yang selanjutnya akan dapat membangun motivasi di dalam dirinya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, terkait materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita implementasikan dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru untuk lebih memahami peserta didik kita, sehingga kita akan menciptakan situasi pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya berpihak kepada peserta didik. Oke, ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dari segi penyajian materi, ya, mohon dimaafkan seluas-luasnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.